Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Kami akan membahas satu masalah dulu, pertanyaan dari Bapak Ustadz terkait masalah sholat taraweh. Itu ada yang 22, ada yang 44 dan seterusnya. Memang benar di lembaga tarjih itu telah menfatwakan. Beliau rekan-rekan Muhammadiyah itu menulis 3 hadis, yang mana hadis pertama itu dari riwayat Siti Aisyah. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha baina ay yafruha min salatil isya wa hiya allati yad'un nas al-atama ila al-fajr. Rakaatan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidatin. Kanjeng Nabi itu kalau bulan Ramadan itu sholat malam 11 rakaat, ada yang mana 13 rakaat, di mana setiap 2 rakaat salam dan ditutup dengan 1 kali witir. Ini dalil yang dipakai oleh rekan-rekan Muhammadiyah. Artinya Kanjeng Nabi di bulan Ramadan sholat tarawehnya bisa 2 kali salam, 2 kali salam. Kemudian yang berikutnya hadis juga dari riwayat Siti Aisyah. An Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salasa asyrata rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Kanjeng Nabi itu salat 8 rakaat dan witirnya 5 rakaat, 13 rakaat. Cuma tidak dijelaskan berapa kali rakaat salam Kanjeng Nabi itu, berapa kali rakaat Kanjeng Nabi itu salam dari 8 rakaat tersebut. Nah, maka dari hadis ini ada beberapa pendapat yang mengatakan memang dimungkinkan sholat tarawih itu tidak 2 kali salam atau 4 kali salam. Ada pendapat menurut sebagian penjelasan. Nah, ini yang ketiga. An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Siti Aisyah, Kanjeng Nabi itu kalau bulan Ramadan sholatnya ya apa? Sholat qiyamul lailnya. Faqalat semaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Kanjeng Nabi kalau Ramadan sholatnya tidak lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusolli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusolli salasan. Yaitu 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Sekarang bagaimana pendapat para ulama madhab tentang hadis-hadis yang banyak tersebut? Jadi kita kan sejak awal sudah matur kepada jenengan. Kenapa kita ngajinya Bulughul Maram? Karena kitab ini memang hadis dari perbedaan pendapat ulama madhab itu ditulis semua di sini. Ada hadis yang menjelaskan masalah kesunatan doa kunut. Di sini juga ditulis tentang hadis yang mengatakan nggak perlu doa kunut juga ada. Ada juga hadis yang mengatakan doa kunut itu sebelum rukuk. Jadi kalau kita kan setelah rukuk, kalau ini sebelum rukuk juga ada. Ada yang sedekap, ada yang sedekapnya agak miring begini, ada yang belas nggak sedekap juga, ada semua hadisnya. Nah, terkait masalah itu kami mempelajari bagaimana para ulama madhab memahami daripada hadis tersebut seperti itu. Jadi yang jelas begini, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki, Hambali, Maliki dan Hanafi berpendapat sholat taraweh 4 kali salam itu hukumnya boleh, walaupun beliau mengatakan juga makruh, tapi boleh. Artinya ketika sudah berlaku di masyarakat itu diperbolehkan. Sedangkan ulama yang mengatakan tidak sah itu adalah Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i mengatakan sholat taraweh dengan 4 kali salam itu hukumnya tidak sah seperti itu. Nah, dalilnya mana? Dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, far'un yadkhulu waktu taraweh bil faragh min sholatil isya. Sholat taraweh itu dilakukan setelah sholat isya. Jadi
para ulama 4 madhab memahami hadis-hadis tadi seperti itu. Zakaruhul Baghawi wa ghairihi wa yabqa ila turil fajri wa yusalliha rak'ataini kama huwal 'adah falau shalla arba'an. Nah, salatnya Kanjeng Nabi bagaimana? Salatnya 2 rakaat salam sebagaimana hadis pertama yang dipakai oleh lembaga tarjih. Lah andaikan falau shalla arba raka'atin bitaslimatin, andaikan ada orang yang melakukan sholat 4 rakaat langsung 1 salam, lam yasihha dzakarhul qadhi Husain fi fatawahu li'annahu khilaful masyru'. Menurut ulama mazhab Syafi'i itu hukumnya tidak sah 4 kali salam. Tapi menurut Imam Hambali, Hanafi, Maliki sah. Sebagaimana di dalam kitab Al-Mabsut juz 2 halaman 157, ba'duhum al-mas'ala 'ala al-khilafi 'inda Abi Yusuf Muhammad rahimahullah ta'ala yaqa'u 'anil adadil mustahab wa huwa 4 raka'atin li'anna ziyadata 'ala al-arba'a ghairu mustahab. Menurut beliau, melakukan sholat tarawih dengan bilangan 4 rakaat salam hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau lebih enggak, misalnya sedangkan pengen membuat variasi sholat tarawih 6 rakaat, enggak disunahkan. Tapi tetap sah, artinya tidak sampai mengatakan tidak sah begitu. Jadi kita berbicara sah sama berbicara sunnah itu kan berbeda. Wa ala qauli Abi Hanifah yaqa'u 'anil adadil jaiz wa huwa 6 rakaah fi riwayatil Jami' al-Shahir wa fi riwayatil Kitab as-Shalah 8 rakaah. Ada yang mengatakan boleh 6 rakaat langsung salam. Ini adalah pendapat di dalam yaitu mengikuti Jami' as-Shahir. 8 rakaat salam ini adalah pendapat di dalam salah satu kitab Al-Mabsut wa huwa 'anit taslimatil khamsi fi riwayat syahadah an Abi Hanifah illa annaha makruhah li'annaha khilafudz zahir wa fi riwayatil Jami' 4 raka'ah wa bi taslimatin wahidin walau lam yaq'ad 'ala ra'si syaf'i al-awwal al-qiyas annahu la yajuzu. Dikatakan bahwa andaikan ada orang sholat tarawih itu langsung 4 rakaat, maka dalam kesimpulan madhab saya, madhabnya Imam Hanafi, ya boleh, cuman memang dihukumi makruh. Kemudian yang berikutnya dikatakan di dalam kitab, misalnya di dalam kitab ini Syarah Bahja Al-Wardiyah, ini 28 jilid, PDF-nya kami bawa kalau filenya. Tsumma ba'da rawatib at-tarawih li sunniyatil jamaah fiha wa hiya min ar-raka'ati 20 fiha 10 taslimatin wa dzalika 5 tarwihatin kullu tarwihatin 4 raka'atin bi taslimatin. Kalau menurut pemahaman Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud hadis 4 rakaat tadi itu bukan 4 rakaat salam, tapi 4 rakaat istirahat. Makanya kalau di kalangan Nahdlatul Ulama itu kalau sudah 4 rakaat terus Allahumma anjirna minan nari ya mujir, Allahumma anjirna minan nari ya mujir, Allahumma anjirna minan nari ya mujir, walhamdulillahirabbil alamin. Jadi 2 rakaat salam tetap, tapi 4 rakaat itu istirahat, seperti itu. Jadi itu memahami daripada tekstual hadis yang dipakai oleh yaitu lembaga tarjih di dalam nganu 4 sholat 4 kali rakaat salam. Tetap 4 rakaat itu istirahat, cuman 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus istirahat, seperti itu. Wa yajibu fi an takuna masna hina idin yusallimu min kulli rak'ataini falusul arba'an bi taslimatin lam tasihha li syabhi bil fardi fi talabi jama'atin. Lah nisbat atau istimbatnya Imam Asy-Syafi'i atau istiqra'nya Imam Syafi'i mengatakan kenapa 4 rakaat enggak boleh? Karena memang menurut beliau hadis tersebut itu hadis tentang witir, bukan tentang salat tarawih. Dan kalau sholatnya langsung 4 rakaat itu musyabbah bil fardi, menyerupai sholat isya, seperti itu. Nanti makanya merembetnya kepada yaitu hukum sholat witir. Sholat witir itu makruh langsung 3 rakaat salam menurut Imam Syafi'i, tapi sah. Imam Syafi'i sholat witir 3 rakaat salam sah, tapi makruh. Tapi kalau Imam Syafi'i 4 rakaat salam dalam sholat tarawih itu tidak sah. Tidak sah hukumnya, seperti itu, harus 2 rakaat salam. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya yang jelas, yang sudah terbiasa melakukan sholat tarawih itu 4 rakaat salam, ya monggo silahkan, itu diperbolehkan menurut 3 madhab, Hambali, Hanafi, Maliki, walaupun kemudian makruh.
Kemudian Imam Syafi'i, jenengan yang bermadzhab Imam Syafi'i harus 2 rakaat, tidak boleh 4 rakaat. Tapi walaupun begitu, Muhammadiyah itu berpendapat andaikan sholatnya 2 rakaat salam, dari hadis yang pertama kali disebutkan tadi, maka hukumnya boleh-boleh saja. Begitu. Jenengan yang sholatnya 2 rakaat salam, beriktikad itu jangan bermakmum kepada yang 4 rakaat salam. Karena berarti panjenengan bermakmum kepada imam yang sholatnya tidak sah. Karena kalau bermakmum kepada imam yang menurut panjenengan tidak sah, maka sholat jenengan tidak sah, seperti itu. Tapi yang 4 rakaat salam, bermakmum kepada yang 2 rakaat salam, hukumnya sah, seperti itu. Nah, saran saya, ketika jenengan sholat, kan yang berpendapat 4 rakaat salam tadi boleh berpendapat 2 rakaat salam. Sedangkan yang berpendapat 2 rakaat salam tidak berpendapat 4 rakaat boleh. Artinya kalau sholatnya 4 rakaat salam, hukumnya tidak sah. Maka saran saya memang sholatnya tetap 2 rakaat salam untuk mempertemukan 2 hukum tadi antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Toh Muhammadiyah juga mengatakan 2 rakaat salam itu boleh-boleh saja, seperti itu. Ini yang bisa kami baca dari kitab Subulus Salam dan beberapa kitab yang lain seperti itu, Pak Nganu nggih. Ngoten nggih, Pak nggih. Sing bertanya nih, artinya jenengan tetap sah saja, diperbolehkan menurut 3 madzhab bahkan. Kalau Imam Syafi'i tadi 2 rakaat salam, seperti itu. Masalah 20 rakaat, 36 rakaat, saya kira sudah kami sampaikan di awal. 8 rakaat juga sudah panjang kitabnya, dalilnya panjang di sana, di video-video sebelumnya. Sudah sangat jelas. Witirnya juga 21 ya? Imam Syafi'i harus 2. Imam Syafi'i aslinya witir itu kan kalau dari hadisnya Muhammadiyah tadi, hadis pertama, witir itu 1 rakaat, bukan 3 rakaat. 1 rakaat. Cuman memang karena karena ada beberapa pendapat di situ, karena ada hadis yang lain, maka ada pendapat witir itu 1, Imam Syafi'i 1, atau 2 plus 1, tapi tidak boleh langsung 3. Tapi kalau andaikan sholat witir itu langsung 3 rakaat salam, tetap boleh, tapi makruh. Kalau sholat witir 3 rakaat salam itu tetap boleh, tapi makruh menurut Imam Syafi'i. Tak boleh tanpa makruh menurut Imam Maliki, seperti itu. Jadi jenengan menawi bermakmum kepada orang yang witirnya 3 rakaat salam tetap diperbolehkan. Tapi kalau bermakmum kepada imam yang 4 rakaat salam, nak jenengan memang madhabnya Syafi'i, tidak sah melakukan itu. Karena memang madhab Syafi'i tidak berpendapat atau tidak menyetujui hadis tersebut dimaknai sebagai hadis 4 rakaat salam, seperti itu. Yang jelas di sini ulama banyak perbedaan pendapat dan kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Itulah keluasan daripada kitab Bulughul Maram di dalam penjelasannya. Kalau mungkin beda kalau saya ngajinya kitab Sahih Bukhari, itu sudah cer madhab Syafi'i itu banyak kan. Tapi karena kita ngajinya Bulughul Maram, maka di sini banyak hadis-hadis lintas mazhab yang memang disampaikan oleh para ulama. Begitu nggih, Pak. Untuk ini ada pertanyaan enggak? Gitu. Setelah menanggapi apa yang sudah disampaikan Ustaz, bagaimana kalau di suatu masjid itu melaksanakan ibadah sholat tarawih hanya istilahnya itu mengikuti imam, ada yang imam 2 salam, ada yang 4 salam, tapi jamaah itu tidak paham. Tidak paham. Yaitu bagaimana? Ini pertanyaan nggak paham ini solusi sebenarnya. Saya tadi sudah mempersiapkan ini. Ya Allah, ini kalau misalnya tetap pokoknya harus 4 misalnya, imamnya pokoknya tetap 4. Di dalam kitab Hasyiah Bujairah min al-Khatib, di dalam kitab Tafsir Al-Bahrul Muhit, ya, Tafsir Bahrul Muhit ini tafsir terbesar. Itu dikatakan al-ami idza wafaqa ibadatahu bi ahadil madzahib yasihu alaihi itida. Jadi bagi orang awam, bagi orang yang enggak pernah ngaji, kok dia itu berjamaah melakukan sholat tertentu, kok sudah sesuai dengan salah satu madhab, maka sholatnya tetap dianggap sah. Jenengan enggak paham belas, wis pokoknya sak ngertiku iku ana pendapat saka Imam Hanafi sholat 4 rakaat boleh langsung salam misalnya. Sak ngertiku ngono. Orang bodoh maka boleh-boleh saja. Tapi bagi orang alim tidak boleh, karena dia sudah tahu dan pernah ngaji. Jadi kalau bahkan orang bodoh misalnya tiba-tiba dia menikah tanpa wali karena madhab Hanafi memperbolehkan, ya sah-sah saja.
Misalnya jenengan tiba-tiba berpendapat tetes mata itu kan memasukkan sesuatu dalam tubuh, batal. Logika begitu. Tapi logika ini kan sudah sesuai dengan madzhab Hambali. Ya sah-sah saja kira-kira begitu. Itu solusinya nggih. Solusinya kalau pengen bisa sholat itu ya jadi orang bodoh. Oh dia. Ya Riwan. Ini stigma sah tidak sah itu kalau saya khawatir jadi mengganggu hubungan baik itu buat. Wah kamu nggak sah sholatnya, sah itu kan. Ya kalau dalam konteks ilmu memang harus dipelajari begitu ya, tapi dalam aplikasi di masyarakat. Kalau saya melihat yang sholat dua-dua, saya kalau yang mau lewat juga dua-dua ya. Tapi witirnya selalu 3 juga. Enggak apa-apa kalau witir 3, Imam Syafi'i pun 3 pun boleh. Kalau witir boleh. Tapi makro ya. Makro. Artinya masih boleh gitu, masih boleh. Artinya kalau masih boleh itu selesai gitu. Artinya susah juga ya orang konsisten dalam satu mazhab. Misalnya kita ibadahnya Imam Syafi'i, tapi berpakaiannya enggak ikut Syafi'i. Kan banyak terjadi. Ya, kalau Imam Syafi'i harus pakai cadar gitu. Cadar. Nah, Imam Syafi'i perempuan nggak bekerja tadi, semua dinafkahkan. Jadi dalam kehidupan ini kalau satu lempeng ini kayaknya sekarang ya susah. Iya, makanya tadi solusi dari Pak Yai, misalnya kok imamnya kok tetap pokoknya harus 4 rakaat, jenengan mengikuti pendapat daripada Maliki, Hambali atau Hanafi seperti itu. Itu solusi dari Pak Yai tadi. Kira-kira begitu. Ya memang tekstual hadisnya begitu, tapi pemahaman para ulama sangat berbeda-beda. Gitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi pengajian kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul abdi fahuwa min idhafatil masdari ila maf'ulihi wa hudifa fa'iluhu fil qamus salatut tatawwu'an nafilah. Jadi salat sunnah itu dalam bahasa kitabnya itu kadang-kadang disebut dengan salat tatawwu, kadang-kadang disebut dengan salat nafilah. An Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqatakal fil jannah faqala ghairu dzalik qultu huwa dzak qala fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Dikatakan Nabi, kira-kira apa sih yang menjadikan kami itu bisa cepat dan bisa dipastikan menjadi ahli surga? Beliau mengatakan dengan memperbanyak melakukan sujud. Makna sujud di sini kemudian dijelaskan oleh di dalam syarahnya, yang dimaksud dengan sujud adalah as-shalah naflan, yaitu sholat sunnah seperti itu. Maka kula niku mengkampanyekan. Jadi jangan sampai kita berdebat lagi 36, 20 rakaat, 8 rakaat, jangan berdebat itu. Tapi kita harus berebut, yaitu memperbanyak sholat malam ketika bulan Ramadan. Ayo 100 rakaat gitu loh. Jangan cuman jangan berdebat angkanya, tapi berdebat ayo kita berebut lebih banyak. Iri itu disunnahkan kalau dalam masalah ibadah. Saya iri kepada Pak Yai, Pak Ustadz. Saya iri kepada ketua takmir itu kalau sholat tahajud itu sampai sekian ratus rakaat. Saya iri lah. Dalam urusan ibadah itu kita disunnahkan iri kepada orang lain. Lah iri dalam urusan kebaikan itu bahasa Arabnya hibtoh. Hibtoh iri itu iri dalam urusan kebaikan seperti itu. Maka dikatakan di dalam kitab ini fa'inni ala nafsika bikasrati sujud rawahu Muslim. Hadisnya ada di dalam kitab Sahih Muslim. Maka monggo di bulan Ramadan ini tidak lagi kita berdebat 28 atau 36 rakaat, tapi kita kemudian berlomba-lomba untuk memperbanyak rakaat di bulan Ramadan. Di luar negeri itu saya itu nggak pernah ketemu di Yaman ada perdebatan 20 dan 8 rakaat. Tapi di sana orang berlomba-lomba. Bagaimana sholat malamnya di bulan Ramadan itu sampai 100 rakaat. Karena memang tadi telah kami sampaikan dari hadis-hadis tadi bahwa tidak ada batasan sebenarnya dari para ulama memahami hadis tersebut. Sholatnya Kanjeng Nabi itu hanya
misalnya 20 rakaat atau 8 rakaat dan lain sebagainya. Itu pendapat dan spekulasi daripada 4 madhab. Tapi kalau bisa kita sebanyak-banyaknya. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ratusan rakaat, Habib Umar bin Hafid ratusan rakaat, karena memang di bulan Ramadan kita diperintahkan memperbanyak sholat malam sebanyak-banyaknya. Kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal hafidtu min nabi asyra raka'atain qabla zuhri. Kanjeng Nabi itu hampir tidak pernah meninggalkan 10 kali sholat. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Hampir Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan itu, hampir. Ya. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Kita satu-satu ini nanti kepanjangan. 2 rakaat sebelum zuhur itu disebut qabliyah zuhur. Kapan waktunya boleh melakukan qabliyah zuhur? Setelah zuhurnya sudah datang, maka boleh kita sholat qabliyah. Sampai kapan? Ila akhiri waktu zuhri, sampai akhirnya waktu sholat zuhur. Jadi para ulama mazhab fikih 4 mazhab itu nggak ada khilaf ya, memahami tekstual hadis ini bahwa Kanjeng Nabi itu sholat qabliyahnya itu mulai masuk waktunya sholat wajib sampai akhirnya sholat wajib. Jadi misalnya jenengan datang ke masjid Al-Mu'min, itu sudah sudah sholat duhur itu bagaimana? Ya sudah sholat duhur saja, qabliyahnya ditaruh setelah sholat duhur. Seperti itu di dalam memahami hadis tersebut. Maka kalau jenengan membuka pendapat dari 4 mazhab tidak ada khilaf masalah tersebut. Kemudian 2 rakaat setelahnya juga disunnahkan. Maka nanti kalau misalnya duhur dulu, ya sudah sholat qabliyah baru sholat ba'diyah. Bahkan ada pendapat karena memang tekstual hadisnya tidak melarang. Tekstual hadisnya tidak melarang. Imam Romli salah satu ulama madhab Syafi'i itu memperbolehkan misalnya menggabung 2 sholat tersebut dalam tandari juniyah menjadi 4 rakaat 1 kali salam. Ini tadi. Misalnya usolli sunnatan qobliyatal zuhri wa ba'datal zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah digabung 4 rakaat jadi ke 1 kali sholat. Imam Romli mengatakan boleh dengan memahami hadis tersebut. Walaupun nanti mungkin ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Temannya sendiri satu angkatan, Imam Ibnu Hajar mengatakan, nggak sah sholatnya itu. Ya tadi, nggak sah tadi ya. Tapi ada yang mengatakan sah. Begitu. Ya, jadi mengatakan sah itu ada Imam Romli. Selama masih bisa dianggap sah untuk orang awam, yang penting kita cari sah-sah saja, Pak. Jangan cari yang nggak sah. Artinya karena ada satu kampung, misalnya kami pernah ngaji begitu di satu kampung, ternyata di sana itu terbiasa kalau sholat qobliyah dan ba'diyah itu digabung begitu. Saat itu kita diprotes di daerah mana sana itu, diprotes. Saya jawab, tetap boleh. Memang ada yang mengatakan boleh. Dan itu kaulnya mu'tamad. Kaul mu'tamad itu menurut ulama tersebut diambil dari hadis yang sahih. Artinya kalau di kampung Anda sudah terbiasa menggabung, ya sah-sah saja menurut Imam Romli. Tapi menurut daerah Kaliyoso itu enggak sah, pokoknya terbiasa. Ya monggo Anda mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian sholat 2 rakaat yaitu setelah sholat maghrib. Ini juga istiqomah dilakukan Rasulullah. Ada pendapat enggak, Rasulullah itu sholatnya di rumah, enggak di masjid. Ada pendapat seperti itu, yaitu pendapat saja. Karena tasyabuh kan, dalamnya Kanjeng Nabi sama Masjid Nabawi itu kan berdekatan sekali. Lah, masalah sholat qabliyah di sini menurut Imam Hambali itu disunahkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i ulamanya berbeda pendapat. Jadi menurut Imam Hambali disunahkan qabliyah maghrib. Cuman Imam Hambali dalam hidupnya hampir tidak pernah melakukan itu. Karena beliau tinggal di satu kampung, di satu desa yang memang di tempat itu terbiasa tidak melakukan sholat qabliyah maghrib. Menghargai adat beliau Imam Hambali. Tapi dalam kitabnya, di dalam kitab Adab Syar'iyah, beliau mengatakan bahwa sebenarnya aku beriktikad sholat qabliyah maghrib itu ada. Seperti itu. Kemudian warakaataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah sholat isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Warakaataini ba'dal jum'ah fi baitih. Di dalam salah satu riwayat di dalam Sahih Muslim, Kanjeng Nabi itu sholat ba'diyah Jumat. Nah ini yang dipakai dalilnya orang-orang yang sholat ba'diyah Jumat, bahwa Kanjeng Nabi pun itu juga melakukan sholat ba'diyah Jumat menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam hadisnya.
seperti itu. Walaupun nanti ada yang mengatakan juga lagi bahwa enggak sholat enggak sholat ba'diyah Jumat itu. Ya itu monggo. Cuma di dalam hadis Bukhari dan Muslim ini Kanjeng Nabi itu melakukan sholat ba'diyah Jumat. Wali muslimin. Lah karena ada sholat ba'diyah Jumat, maka kemudian para ulama mazhab Syafi'i menisbatkan atau mengkiaskan, oh kalau ada sholat ba'diyah kudunya ada sholat qobliyah dong, kan begitu. Nah, karena kalau ada sholat ba'diyah pasti ada sholat qobliyah, maka kemudian disunnahkan menurut Imam Syafi'i melakukan sholat qobliyah Jumat. Nah, seperti itu. Wali muslimin kana idza tala'al fajru la yusalli ila rak'ataini khafifataini. Lah sholat qobliyah subuh itu kalau bisa jangan lama-lama, jangan terlalu lama. Khafifataini dipercepat. Ada pendapat kalau bisa bacanya alam nasroh sama alam taro di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Hasyah Qulyubi wa Amirah. Barang siapa orang yang sholat qobliyah subuhnya, sholat fajarnya rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taro, maka bariun anil wajah, dia akan terbebas dari susah payah, terbebas dari kesedihan, terbebas dari mara bahaya di dalam hidupnya, seperti itu. Lah, terkait masalah sholat sunnah ini, qobliyah dan ba'diyah ini, memang karena Kanjeng Nabi itu tidak pasti di masjid dan tidak pasti di rumah, maka mereka tidak berani, tidak ada yang mengenas, para ulama mazhab tidak ada yang memberikan nas, oh sholatnya harus di rumah, enggak, atau sholatnya harus di masjid, enggak. Memang Kanjeng Nabi kadang-kadang yang di rumah, kadang-kadang yang di masjid, seperti itu. Silahkan jenengan melakukan mana yang enak. Kalau di tempat kami di Purwodadi biasanya kiai atau kakek kami itu kalau sholat di rumah di masjid tinggal ngimami saja, seperti itu. Wa ka'annahu tarakat taqyid li syuhrati dzalika min man fa'alahu sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan begini, wah saya tidak melakukan sholatnya di masjid, takutnya nanti orang menganggap sholatnya jadi wajib semuanya. Kanjeng Nabi setiap hari sholat duha, tapi pada suatu ketika Kanjeng Nabi tidak sholat duha. Kenapa? Khawatir nanti sholat duha dianggap wajib dan seterusnya. Tapi bagi Kanjeng Nabi sholat duha itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami sering mengatakan ada sekitar 157 hukum yang mana kita memang tidak boleh sama dengan Rasulullah. Contohnya masalah jumlah istri, kita nggak boleh sama dengan Rasulullah. Masalah jandanya istri, jandanya suami, kalau jandanya kita boleh dinikah sama laki-laki lain, tapi jandanya Rasulullah tidak boleh dinikah sama laki-laki lain. Maka ummahatul mukminin itu istrinya Rasul disebut ummahatul mukminin, ibunya seluruh orang mukmin, seperti itu. Nah ini, maka kalau menyebut namanya istri Rasulullah biasa, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sa'adah, ya, Sayyidah Sofiyah dan seterusnya, boleh-boleh saja. Karena memang kita tidak mungkin punya syahwat kepada beliau-beliau. Tapi kalau kepada putrinya Rasulullah atau kepada yang lain itu tetap tidak diperbolehkan. Biasanya tetap disebutkan nama-nama tertentu seperti itu. Nah, saking hati-hatinya keluarga Rasulullah, keluarga Rasulullah itu di zaman Sayyidatina Fatimah itu zaman pertama kali ada keranda. Kanjeng Nabi ketika beliau hidup belum ada keranda, belum disyariatkan keranda. Tapi Rasulullah mengatakan ashabikan nujum. Kalau kamu ikut Siti Fatimah, kholas kamu benar. Lah kemudian Siti Fatimah melakukan satu ijtihad. Kanjeng Mas Sayyidina Ali, nanti kalau aku meninggal dunia, mbok ya aku itu dikasih kotak, dikasih murabba, dikasih peti ketika meninggal dunia. Lu kenapa tadi? Aku tidak ingin aku tidak ingin lekuk tubuhku dilihat oleh laki-laki lain. Sehati-hati itu putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah meninggal, sudah ditutup auratnya, tetap beliau hati-hati, tidak ingin lekuk tubuhnya dilihat oleh laki-laki lain. Maka demi itu, maka beliau minta kepada Sayyidina Ali untuk menaruh jenazahnya di peti atau di keranda. Makanya semenjak itu ada syariat keranda seperti itu. Itu yang pertama kali di keranda itu Siti Fatimah Az-Zahra. Kotak, kerandanya kotak, nggak bunder begini ya. Karena di Timur Tengah, di Yaman atau di Arab Saudi saya kira sama ya. Itu kotak setahu saya, kotak kayak begini. Kalau di Yaman kotak. Ini makanya kalau kita melihat begitu, wah kalau masih ada yang memperdebatkan
wajib kerudung atau tidak ini ya sudah ketinggalan hadat daripada zaman yang sangat jauh begitu. Jadi maka kita pastikan anak-anak kita selalu menutup hijab, selalu memakai hijab sebaik-baiknya. Terus hijabnya jangan yang kecil, yang agak longgar begitu. Jangan yang seperti kecil-kecil seperti itu. Dikatakan wa raka'ataini ba'dal jum'ah fi baiti fayakunu qawlu 10 rakaat. Pendapat yang lain enggak. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi itu setelah sholat Jumat itu sholat ba'diyahnya enggak cuma 2 rakaat. Tapi beliau dipergoki aja. Itu sholatnya kadang-kadang sampai 10 rakaat kadang-kadang. Nazrun ila takriri kulla yaumin. Seperti itu. Wa kana idza tala'al fajr la yusalli ila rak'ataini khafifatain. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla zuhri. Ada pendapat dari Sayyidatina Aisyah. Kalau tadi kan pendapat dari Abdullah bin Umar. Siti Aisyah berpendapat enggak, Kanjeng Nabi itu enggak 2 rakaat qobliyahnya. Kanjeng Nabi itu 4 rakaat qobliyah, zuhurnya 4 rakaat. Wa rak'ataini qabla al-ghada. Dan 2 rakaat yaitu sebelum melakukan sholat isya. Tidak seperti itu. Jadi artinya apa? Ada 2 hadis yang sama-sama sahih yang mana meriwayatkan Kanjeng Nabi itu sholat zuhur 4 rakaat qobliyahnya, ada yang 2 rakaat qobliyahnya. Terserah jenengan mau yang 4 rakaat atau 2 rakaat. Cuma di dalam kitabnya Syekh Mator, di dalam kitab At-Targhib wa Targhib, barang siapa orang yang melakukan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat secara istiqomah, maka wajibat lahul jannah bari'un minan nar. Maka orang tersebut akan mendapatkan yaitu surga dan terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hadisnya di dalam kitab At-Targhib wa Targhib. Arba'un qabla zuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. Arba'un qabla zuhri ka'adalna ba'dal isya wa arba'un ba'dal isya ka'adalnahunna min lailatul qadri. Ini di dalam penjelasannya, di dalam Bulughul Maram memang seperti itu, tapi di dalam kitab Subulus Salamnya dijelaskan. Oh, hadis itu tidak berhenti sampai situ tok sebenarnya. Tapi ada hadis lain yang mendukung daripada 4 rakaat sebelum zuhur. Apa hadisnya? Dari riwayat Imam Anas bin Malik bahwa barang siapa orang yang istiqomah melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, maka dia mendapatkan pahala ya, dan 4 rakaat setelah isya. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah isya, maka dia mendapatkan pahala seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini hadis yang mendukung daripada hadisnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian makanya di sini kemudian para ulama di dalam riwayat At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat mengatakan wa anha ukhbirat Aisyah wa tarata yusalli rak'atain wa anhuma akhbar Ibnu Umar. Maka disimpulkan bahwa ternyata Kanjeng Nabi sholat qobliyah zuhur itu kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat. Itu kesimpulan daripada para ulama mengambil garis tengah daripada riwayat yang berbeda tadi. Wa anha radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala rak'atil fajri. Kanjeng Nabi itu hampir-hampir selalu ngebutke 2 salat ini daripada salat yang lain. Salat yang lain ya semangat, tapi tidak sesemangat salat ini. Salat apa itu? Salat 2 rakaat fajar. Artinya Kanjeng Nabi itu qobliyah subuhnya itu hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Di dalam kitab di dalam kitab Sahih Muslim dikatakan 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadisnya seperti itu. Wa anha radhiyallahu anhu dikatakan maksudnya bagaimana? Muhafadzah. Kanjeng Nabi itu hampir tidak pernah meninggalkan. Wa qad sabata annahu kana la yajrukuma hadron wa la safaron. Bahkan ketika dalam perjalanan Kanjeng Nabi minta berhenti dulu. Aku mau sholat qobliyah subuh dulu atau sholat fajar dulu. Wa qad hukiya wujubuhu ma'anil Hasan al-Basri. Maka karena Kanjeng Nabi hampir-hampir tidak pernah meninggalkan 2 rakaat fajar, Imam Hasan al-Basri salah satu ulama madhab berpendapat bahwa sholat qobliyah atau sholat fajar hukumnya wajib menurut Imam Hasan al-Basri. Wali muslimin ay Aisyah marfu'an raka'atul fajri ay ajruhuma khairum minad dunya. Jenengan punya uang, punya emas sebanyak dunia dan seisinya,
jenengan sedekahkan di jalan Allah, maka tidak akan bisa mengalahkan kemuliaan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka monggo kita sebelum sholat subuh membiasakan diri jangan sampai meninggalkan sholat qobliyah subuh seperti itu. Andai kan sholat qobliyah subuh ketinggalan bagaimana Pak? Wah, saya datang sudah sholat jamaah subuh, bagaimana? Ya sudah jamaah subuh saja dulu. Kemudian setelah sholat subuh maka sholat 2 rakaat qobliyah subuh yang tadi belum dilakukan. Karena ada sebab mutaqaddim, sebab yang terdahulu. Sholat yang dilakukan di waktu yang diharamkan, kalau ada sebab maka hukumnya boleh-boleh saja. Ada 3 sebabnya, mutaqaddim, muqarin, sama sebab liwujudil makan. Wujudil makan itu napa? Karena di Mekah orang sholat di Masjidil Haram itu nggak ada pengecualian keharaman waktu. Dia mau sholat ba'da asar boleh, ba'da subuh boleh, sholat tawaf ba'da asar boleh, ba'da subuh boleh, sholat hajat ba'da asar boleh, ba'da subuh. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Li dhi'afis tsawabi, karena gedene pahala sholat di Masjidil Haram, 1 kali sholat sama dengan 100.000 sholat di tempat yang lain, kan begitu. Maka untuk Masjidil Haram tidak ada perbedaan, tidak ada pengecualian. Wa an ummi Habibata ummal mu'minin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isnatai asyrata rak'ah fi yaumihi wa lailati bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Niki nak cara wong Jawa niku sering disebut dengan salat birrul walidain. Ini sing ngarani ngoten. Itu ya terserah lah, namanya terserah. Tapi kalau niat sholatnya tetap harus niat sholat hajat gitu. Jadi usolli sunatan birrul walidain ya nggak sah. Usolli sunatan Lailatul Qadri itu ada itu di kampung-kampung. Kami dihadirkan untuk membahas itu. Loh, sholat itu kalau kalau bulan Ramadan itu memang dianjurkan diperbanyak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti kita niatnya sholat Lailatul Qadar. Usolli sunnatan bitil bi Lailatul Qadri tidak sah karena tidak ada dalam syariat. Tidak ada menurut ulama madhab itu mengatakan niatnya dengan begitu. Lah, tapi memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar itu dianjurkan. Lah, sama dengan sholat Rajab, sholat nisfu Sya'ban, nggak ada dalilnya yang mengatakan shollu sholata nisfi Sya'ban, sholatlah nisfu Sya'ban, tidak ada. Tapi kalau hadis yang menjelaskan perbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban, Kanjeng Nabi juga melekan itu, maka itu ada dalilnya. Maka kalau ingin memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban, Rajab, satu Muharram, maka niatnya sholat hajat biasa seperti itu. Jangan membuat redaksi niat sendiri-sendiri. Nah ini biasanya kalau orang Jawa itu melakukannya setelah sholat maghrib. Bersolat maghrib terus sholat 12 rakaat, 2 rakaat salam atau langsung mboten napa-napa. Nah, di sini niatnya sholat hajat biasa, tidak boleh diniati sholat birrul walidain. Ya walaupun aslinya itu kalau dilihat dari fadilahnya, oh kamu nanti akan membangunkan rumah istana indah di surganya Allah untuk kedua orang tua kamu. Iya, cuman bukan berarti terus namanya sholat birrul walidain. Cuman wong Jawa ngarani sholat birrul walidain. Hadisnya Sahih Muslim loh ini, hadisnya Sahih Muslim. Jadi makanya kalau dulu pernah ada yang membid'ahkan sholat tersebut, ya kalau niatnya sholat birrul walidain ya bid'ah, haram hukumnya, tidak ada dalilnya. Cuman kalau niatnya sholat hajat biasa atau sholat istikharah atau sholat tobat setelah sholat maghrib, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tapi jangan diniati sholat birrul walidain, walaupun nanti fadilahnya juga akan kena kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khamsati anha man hafadhu ala arba'i qabla zuhri wa arba'i ba'da haramahullahu 'alan nar. Barang siapa orang yang istiqomah salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, ini nganu nggih. Kalau tadi kan dalilnya kan 2 rakaat setelah zuhur. Adakah dalil yang mengatakan 4 rakaat setelah zuhur Kanjeng Nabi melakukan itu? Ada. Ini hadisnya dari Sunan Abi Dawud. Dari kitab Sunan Abi Dawud mengatakan Kanjeng Nabi itu kalau sholat ba'diyah duhur itu enggak 2 rakaat tapi 4 rakaat.
4 rakaat. Dan orang yang melakukan itu katanya Rasulullah, maka harramahullahu 'alan nar. Orang yang qobliyah zuhur dan ba'dah zuhurnya itu 4 rakaat, maka diharamkan jasadnya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang mendasari 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Walaupun 2 rakaat juga boleh-boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an ala arba'an qabla al-'asri. Katanya Kanjeng Nabi dari riwayat Imam Ibnu Umar, Allah itu merahmati, mencintai, Allah itu merahmati, mencintai dan mengabulkan hajat-hajat orang yang selalu sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi jangan pengen punya hajat besar, pengen kadang-kadang belum sempat minta sudah dikabulkan, maka biasakan 4 rakaat sebelum asar melakukan sholat. Hadisnya Hasan. Hadisnya Hasan menurut Imam Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Tirmidzi, dan dianggap sahih menurut Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, dari hadis ini dikatakan wa amma sholatu raka'ataini qabla al-'asri faqad fayashmiluha hadisun baina kulli adzanaini sholatun. Nah, adapun hadis yang menjadi dalil untuk orang yang sholat qobliyah asarnya cuma 2 rakaat, maka menggunakan hadis dari Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, hadisnya Sahih Bukhari, bahwa baina kulli adzanaini sholatun. Setiap antara adzan dan iqamat hendaknya sholat 2 rakaat. Ini dalil yang dipakai oleh orang-orang yang berpendapat sholat qobliyah asar itu harusnya 2 rakaat. Seperti itu. Ya, intinya 2 rakaat, 4 rakaat boleh lah. Ya, seperti itu. Ya, kebiasaan. Kalau saya 2 rakaat. Kebetulan selama ini saya pakai paket hemat kira-kira gitu. Ya jujur saja. Ya, lebih banyak murajaahnya gitu. Ini kadang-kadang sallu qoblal maghrib wa sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Kalau tadi kan nggak ada sholat kesunatan qobliyah maghrib. Lah, mesti ada dalil. Makanya tadi saya sering bilang, kita ngaji Bulughul Maram itu insya Allah jadi masyarakatnya demokratis nanti. Nggak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Oh, qobliyah. Soalnya di Mangkuyudan nggak ada sholat qobliyah maghrib. Di Al-Mu'aid itu sholat qobliyah. Wah, sholat apa ini? Gitu. Saya jadi menantu di sana. Sholat qobliyah maghrib itu sholat apa? Ya memang kalau kita pakai hadis yang tadi, pakai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar, hadisnya Bukhari Muslim, itu nggak ada sholat qobliyah maghrib. Tapi kalau kita pakai hadis yang ini, pakai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari toh, dikatakan shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Kalau kamu mau sholat maghrib, sholatlah qobliyah maghrib. Liman sya'a karohiyata ayatakhidaha nasunnatan. Lah, saat itu memang para ulama itu banyak yang tidak melakukan, tapi beliau mengatakan sebenarnya kami menyunahkan. Kami berpendapat sunnah karena ada hadisnya. Cuman karena masyarakat belum terbiasa, kami belum melakukan. Kalau di sini sunnah ya, kami kalau maghrib sholatnya sini biasanya pada sholat sunnah. Saya nggak tahu itu sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah tahiyatul masjid dan seterusnya. Yang jelas sebelum maghrib itu ada sholat sunnah gitu. Yang jelas sebelum sholat maghrib ada sholat sunnah, itu hadisnya ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Ini anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholat qoblal maghrib rakaataini. Bahkan di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, Kanjeng Nabi itu sholat sebelum maghrib itu 2 rakaat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis terakhir dari riwayat daripada yaitu Imam Muslim dari Sayyidina Anas ibnu Abbas, kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Jadi hadis itu Pak, legalisasi hukum Islam itu kan di zaman Rasulullah otoritasnya kan di diri Rasulullah. Jadi kalau pengen mengetahui hukum apa, tanya Rasulullah. Nggak ada hakim di zaman Rasulullah. Bon. Nah, saat itu hadis itu ada yang sunnah fi'liyah, qauliyah dan takririyah. Fi'liyah itu Kanjeng Nabi ngelakoni. Oh, Kanjeng Nabi pernah begini. Seperti itu. Pernah nggak angkat blas.
Itu sunnah fi'liyah. Oh, berarti kita boleh mengikuti salah satunya. Silahkan ikut yang salah satu. Nah, selama Kanjeng Nabi pernah melakukan dan diriwayatkan di dalam hadis yang sahih atau hasan. Jangan pakai hadis yang dhaif gitu ya. Kecuali untuk motivasi. Ngeten, kan ini banyak ya share-sharean tentang fadilah sholat tarawih itu loh Pak. Yang kalau kita kalau itu benar-benar ada Pak, sudah ini semaksiat apapun surga itu kalau sholat tarawih kan begitu. Karena siapa orang yang sholat tarawih diampuni dosanya sekian puluh ribu tahun, diampuni, diangkat derajatnya, dibuka surganya, diberikan kepada dirinya dan seterusnya. Menurut saya hadis tersebut memang harus diakui ya tidak sahih. Cuman kalau memang untuk motivasi saja boleh-boleh saja. Cuman ada satu catatan. Puasa itu fadilahnya enggak seperti itu. Fadilah puasa itu lebih dari itu. Karena wa ana ajazibi, fadilahnya ibadah di bulan Ramadan hanya Allah yang tahu. Saking gede ini fadilah puasa Ramadan atau ibadah di bulan Ramadan hanya Allah yang tahu. Makanya kalau ada yang memberikan spekulasi sholat tarawih pahalanya sekian-sekian, ya diterima saja, tapi itu bukan saklek besok seperti itu. Karena lebih daripada itu dari Rasul sallallahu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ana ajazibi, khusus puasa aku yang memberikan pahala. Maka para leluhur kita kalau punya hajat puasa, mereka puasa. Pengen mendirikan masjid, puasa dulu. Pengen mendirikan rumah, puasa dulu. Karena puasa ini satu-satunya yang memang tidak bisa diprediksi pahalanya besarnya seberapa. Saking gede ini pahala puasa. Tapi untuk motivasi betul nopo-nopo, motivasi saja. Tapi tidak boleh dipakai sebagai dalil qot'i karena hadisnya bukan hadis sahih, tidak boleh. Kadang-kadang karena saking mencintai kiai Bang. Kadang-kadang ngendikane kiai ini loh dari hadis gitu. Saking cintanya sama kiai, ini orang-orang terutama orang-orang NU. Kiai ngendika, "Hubbul watan minal iman." Terus semua mau balik ceramah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya jangan begitu. Ya cinta kiai boleh, tapi harus dicek dulu ini hadis atau tidak. Itu bukan hadis, bukan hadis, tapi memang ada di dalam tafsir. Dan memang cinta tanah air dicontohkan oleh Rasulullah. Ada di dalam Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Umdatul Qari, dan kitab-kitab yang banyak sekali bisa kita jelaskan. Kunna nusolli rakaataini ba'dal ghurubi syamsi. Kanjeng Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas cerita, ngeten lho. Kula niku nak setiap terbenamnya matahari selalu sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, aku setiap sholat dilihat sama Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu tidak melarangnya. Nah, ini namanya sunnah fi'liyah. Maka dari dalil ini Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa sholat qobliyah maghrib itu hukumnya sunnah karena tidak dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu ada yang takririyah, seperti jenengan sholat syukuril wudhu itu takririyah. Karena Kanjeng Nabi nggak pernah mencontohkan, nggak pernah memerintahkan. Tiba-tiba sahabat Bilal melakukan, Kanjeng Nabi meng-ACC, ya sudah nggak apa-apa. Maka itu namanya sunnah takri. Ya sama dengan ini, Abdullah bin Abbas melakukan itu, Kanjeng Nabi nggak melarang, maka dianggap dalil menurut yaitu ulama ahli fikih. Saya kira itu dulu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi? Itu lebih seandainya sebagai motivasi atau fardhu amal. Saya itu pernah membaca buku juga pahala tarawih untuk hari yang pertama bla 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 bla, kedua bla 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 bla, ketiga bla bla bla. Apakah itu bisa kita sampaikan sebagai motivasi jamaah sholat tarawih? Yang kedua tadi sudah disampaikan bahwa sholat ba'diyatul subhi dan asri itu di Masjidil Haram boleh. Namun kalau tidak dilaksanakan di masjid-masjid selain itu kira-kira ada motivasi apa dan ada rahasia apa yang tersirat di dalamnya? Saya ingin tahu saja. Yang dijawab yang kedua dulu, karena yang kedua kan hukum. Jadi tadi kami menyampaikan di Masjidil Haram
Itu Imam Asy-Syafi'i berpendapat dan mazhab yang lain diperbolehkannya sholat setelah subuh dan asar. Sholatnya itu hajat, sholat hajat, istikharah, sholat taubat, sholat yang lain-lain lah. Yang kalau di tempatnya ini nggak boleh. Tapi untuk sholat ba'diyah tidak ada. Jadi kita tidak mengatakan sholat ba'diyah ada, tapi sholat ba'diyah tidak ada karena memang tidak ada kesunatan sholat ba'diyah subuh dan sholat ba'diyah asar. Tapi untuk selain itu ya, karena ijtihadnya Imam Syafi'i berdasarkan hadis yang mengatakan 1 rakaat atau 1 kali sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali di masjid yang lain. Maka iman kalau orang tinggal di Masjidil Haram tidak sholat walaupun ba'da sholat subuh. Itu ijtihadnya beliau seperti itu. Nah, sedangkan yang pertama memang hadis yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin itu memang kan diperdebatkan itu. Nah, karena ada yang itu mungkin kalamnya Sayyidina Ali saja, tapi bukan hadis. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan hadis itu dibuat-buat untuk memberi ini. Nah, andaikan jenengan menyampaikan itu silahkan saja, cuman jangan katakan itu hadis. Karena memang kalau kita melihat takhrij hadisnya memang hadisnya palsu seperti itu atau ada hadisnya dhaif. Cuman kalau disampaikan menurut kitab Durratun Nasihin, katanya Sayyidina Ali sholat orang yang sholat di malam pertama bulan Ramadan itu akan kharaja min dunubihi, semua dosanya akan diambil oleh Allah kayaumi waladati ummi, dan dia akan hidup seperti baru lahir dari perutnya ibu. Sampaikan saja, tapi jangan katakan itu hadis. Karena pahalanya lebih daripada itu. Artinya Allah itu akan memberi pahala lebih daripada hanya ini saja. Karena masalah ibadah bulan Ramadan itu banyak sekali. Seperti itu. Jadi cukup katakan Sayyidina Ali mengatakan, atau di dalam kitab Durratun Nasihin mengatakan seperti itu lebih aman. Nah, atau mungkin tadi hubbul watani minal iman, katakan aja Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan mengatakan bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, tidak boleh hadis. Ada yang lain? Ribuan Pak Ustaz. Setelah menggabung ibadah itu, yeah. Kalau tadi kan kopiah sama ba'diyah 4 rakaat atau 2 yeah. Gimana kalau menggabung sholat misalnya atau ibadah lain ya, misalnya sholat di masjid dan kopiah di langsung lain misalnya sholat puasa sunnah Kemis sama mengkodok puasa itu saya pernah mendengar itu bisa menggabung ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ini, soalnya tadi belum dijelaskan. Begini, jadi menggabung itu dalam bahasa fikihnya tandari juniyah, itu namanya bab tandari juniyah, itu bab menggabung. Di hampir semua kitab dibahas masalah itu. Sholat itu ada 3, ada sholat wajib, ada sholat sunnah yang berwaktu, dan sholat sunnah yang tidak berwaktu. Sholat wajib jelas, sholat yang berwaktu, qobliyah ba'diyah itu berwaktu. Artinya sholat qobliyah zuhur nggak boleh dilakukan sebelum waktunya zuhur. Tarawih berwaktu karena harus malam hari. Duha berwaktu karena harus siang hari. Kalau yang tidak berwaktu, sholat safar itu kan tidak berwaktu. Kapanpun kita kan bisa pergi. Sholat hajat itu tidak berwaktu, siang, malam, sore boleh. Sholat istikharah tidak berwaktu. Sholat tahiyatul masjid tidak berwaktu. Sholat syukur wudhu, syukur karena habis wudhu, tidak berwaktu. Sholat karena habis membunuh terpidana. Jadi kalau di Arab kan penggal itu sunnah, itu di dalam kitab Majmu' Syama'il ada hadisnya. Maksudnya hadis ini nggak terkenal karena memang di negara kita tidak begitu disampaikan. Orang yang habis membunuh terpidana itu sunnah sholat ba'dal qajri, sunnah setelah membunuh. Itu bisa kapanpun membunuh, kan bisa menghukuman bisa kapanpun. Sholat ba'dal jima, qoblal jima, sebelum jima dan setelah jima, kan dianjurkan kita melakukan sholat. Kemudian sholat sholat mutlak dan seterusnya. Sholat-sholat yang tidak berwaktu ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang lain itu boleh ditandarij dengan sholat yang berwaktu atau sholat yang fardu. Misalnya begini, berwaktu contohnya qobliyah, sholli sunatan qobliyatal isya'i rakaataini wal hajati wat taubati wa syukuril wudu'i wa tahiyatul masjidi wal istikharoi
Waduh barisa main jimai, waqoblan jimai. Rakaat ini lillahi ta'ala. Itulah yang kemudian menjadikan dalil bahwa Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj ada seorang sahabat, "Loh, kamu itu kok tinggi sekali itu pahala kamu, banyak sekali. Padahal kamu sholatnya sama-sama saja." Apa? Iya, setiap saya sholat itu, setiap saya ibadah bukan sholat ya, itu selalu niatnya tak banyak-banyakan. Saya niat datang ke masjid, niat silaturahim, niat itikaf, niat sholat jamaah, niat memandang wajahnya para orang-orang soleh, niat datang ke majelis taklim. Karena niatnya banyak, mahalanya innamal amal lebih niat. Itu puasa juga begitu. Jadi yang boleh digabung itu sholat yang tidak berwaktu kepada yang berwaktu, wajib ataupun berwaktu. Tapi kalau yang berwaktu sama berwaktu tidak boleh, nggak boleh digabung. Usolli sunnatan qobliyata subuhi was subuhi nggak boleh. Qobliyah dan subuh nggak boleh karena sama-sama berwaktu. Yang kedua, puasa boleh digabungkan asalkan sunnah dengan sunnah atau wajib dengan sunnah. Yang nggak boleh wajib dengan wajib. Itu mu'tamad pendapatnya di dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i. Niat puasa Senin Kemis plus niat puasa nyaur utang itu berarti sudah wajib plus sunnah ya. Niat puasa sekaligus pas bertepatan puasa Daud, niat puasa Daud boleh. Sunnah boleh digabung banyak, tapi kalau wajib hanya satu tok. Wajib dengan sunnah boleh atau sunnah dengan sunnah boleh. Dan itu mu'tamad pendapatnya. Mu'tamad itu pendapatnya berarti dari hadis sahih begitu. Betul Ustaz. Al-akhir ada yang lain? Nggih. Saya ngacung ke depan. Yang ngacung di depan sini yang tanya sana ya gimana? Oh iya, itu sebenarnya ada dalilnya, cuman memang hadisnya belum dibaca. Hadis berikutnya itu nanti. Jadi itu ada. Jadi orang kalau membiasakan sholat ba'diyah maghrib, maka dia mendapatkan seperti pahala Lailatul Qadar. Itu ada. Tapi memang hadisnya belum dibaca. Gitu. Jenengan pakai paket himat 6 rakaat. Padahal kami tadi menyampaikan 12 rakaat. Gitu. 12 rakaat itu ada hadisnya. Tapi kalau yang 6 rakaat ada juga, cuman belum dibaca. Gitu. Awabin lah ya, sholat awabin itu. Biasanya orang kita menyebutnya sholat awabin, ada yang menyebutnya sholat birrul walidain, terserah. Memang itu penamaan saja di negara Indonesia. Tadi dikatakan setelah subuh atau ada subuh dan ada asar hanya di Masjidil Haram yang boleh sholat. Nah, ketika kita di Imam Nabawi, apabila kita dapat rawuhnya setelah subuh dan asar, apa boleh sholat? Ijtihadnya Imam Syafi'i dan 3 mazhab yang lain tidak diperbolehkan, hanya di Masjidil Haram saja. Jadi ijtihadnya 3 mazhab yang lain gitu, tidak diperbolehkan, khusus di Masjidil Haram saja. Kita hanya duduk dan berzikir saja. Ya kalau pengen tetap sholat ba'da subuh ya jangan keluar dari Masjidil Nabawi, masuk lagi tahiyatul masjid. Kan sholat tahiyatul masjid boleh kapanpun boleh, karena ada sebab. Atau wudunya batal, wudu lagi kemudian sholat lagi. Boleh saja. Ada yang lain? Ya rajin umrah. Ya rajin umrah katanya, biar rajin umrah. Terutama umrah bulan Ramadan nggih. Semoga kita semuanya bisa umrah bulan Ramadan nggih. Umrah bulan Ramadan seperti haji bersama Rasulullah. Umrah hukumnya wajib. Umrah hukumnya wajib. Menurut Imam Syafi'i wajib sebagaimana haji. Karena wa'atimul hajja wal umrah. Karena teks Qur'annya itu haji tidak sempurna kecuali bersama dengan umroh. Ada kaidah fikih ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Karena sesuatu yang tidak sempurna kecuali itu maka itu hukumnya menjadi wajib. Maka umroh itu menjadi wajib karena karena haji tidak bisa sempurna kecuali harus dengan umroh. Paham ya? Begitu. Ada titipan pertanyaan Pak RW baru. Itu menikahi wanita karena kasihan itu gimana? Ini saya curiga yang tanya Pak Tamer sendiri. Jadi tungkahul mar'ah kan lil arba ya. Jadi menikahi wanita kan karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena akhlaknya, karena agamanya, dan karena
hartanya. Ini karena mesake nggak ada. Nah nanti kalau masalah mesake nanti di penjabaran syarahnya. Nah karena kecantikannya, cantik di sini itu yang dimaksud adalah cantik wajahnya. Kalau bisa punya istri yang cantik, kalau bisa. Kalau terpaksa nggak cantik, alhamdulillah. Oh berarti saya calon ahli surga. Kenapa? Diberi cobaan yang berat oleh Allah. Cantik, cantik itu dobitnya cantik, dua bit cantik ya. Batasan dua bit itu batasan hukum. Jadi had hukum cantik itu ketika dibawa keluar rumah, laki-laki lain melihat itu cantik. Tapi kalau jenengan kok istrinya dibawa ke tempat pesta kok laki-laki lainnya biasa makan, oh berarti masih standar. Menurut hukum fikih ya, menurut hukum fikih. Oke, yang kedua karena hartanya. Harta itu maksudnya dia itu punya harta, bukan harta orang tua loh ya. Hartanya dia. Misalnya dia kaya, sudah bekerja dan seterusnya, karena dan lain sebagainya, maka seperti itu. Yang ketiga karena akhlaknya. Maka cintailah wanita karena akhlaknya, bukan khuluknya. Kalau ada pilihan akhlaknya baik tapi wajahnya nggak begitu cantik, atau cantik wajahnya tapi akhlaknya nggak begitu cantik, maka pilihlah akhlaknya. Ini menurut penjelasan tafsirnya wa min ayati an khalaqalakum itu. Kan an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yang keempat agamanya. Agama ini harus kita utamakan. Kalau bisa agamanya dan nasabnya. Karena fa'tu harsakum anna syi'tum. Karena anak itu sangat tergantung kepada ibunya, bukan bapaknya. Maka para ulama ahli tafsir memahami ayat fa'tu harsakum anna syi'tum Jepang, kemudian kemarin dari Edinburgh ya, dari Jerman, dari Inggris, dari Stanford dan beberapa universitas bonafit itu melakukan penelitian, kesimpulannya sejelek apapun tanah, kalau sejelek apapun bijinya, kalau tanahnya itu subur, maka hasilnya tanaman itu akan subur. Sebagus apapun biji, kalau ladangnya itu jelek, maka biasanya juga akan jelek. Nah dari situ kemudian para ulama ahli tafsir juga menyimpulkan bahwa soleh tidak hanya anak, itu sangat tergantung kepada seorang istri. Nah kalau menikahi seorang perempuan karena kasihan, maka tergantung niatnya. Di dalam syarahnya tergantung niatnya. Kalau jenengan menikahi karena kasihan, maka yang pertama jenengan akan dibuka 100 kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah ini kasihan ini. Karena dia menyelesaikan masalahnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Tapi tergantung niatnya loh, tergantung niatnya. Yang kedua, kalau niatnya dia memang kasihan karena misalnya kasihan kan banyak maksudnya. Misalnya dia wanita janda kemudian punya anak banyak, kalau nggak dinikahi bahaya, atau kalau nggak dinikahi maka akan dijadikan fitnah, maka itu niatnya baik. Jadi tergantung. Kalau kasihan yang jelas baik, dan kasihan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu merupakan salah satu sebab akan dibukanya 100 masalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nih. Ya, monggo. Boleh. Ada yang lain? Sampun nggih. Saya minta maaf kepada Pak Ustadz ya. Jadi saya tuh banyak WA belum sempat kita jawab karena selama hampir seminggu ini pulang dari sini kemarin saya langsung nunggu orang tua yang sakit. Jadi banyak WA yang belum kejawab itu. Semoga orang tua saya yang masih di rumah sakit ini semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala mana wa salafuna shalih. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dzatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi li abi Munasir Nur Nasuha wa li ummi Sri Kiyarti Nurus Sa'adah. Allahumma shfihi ma anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru ba'dahu saqama wal adma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quwwatil arwah wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Karim, istajib du'ana bi barakati hadzal majlisul mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya mohon maaf banyak khilafnya, banyak salahnya, kurang berkenannya dalam memberikan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.